Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada pemakalah pada hari ini yang telah mempresentasikan makalahnya dengan baik, dan juga terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa yang telah aktif dalam diskusi pada materi tentang kritisisme. Mungkin penjelasan saya ini hanya sekedar sebagai tambahan saja ya untuk materi kita pada hari ini. Setelah sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari dua aliran filsafat barat modern, yakni rasionalisme dan juga empirisisme. Maka saat ini kita mempelajari tentang aliran filsafat modern juga yang muncul setelah dua aliran yang kemarin kita pelajari, yaitu filsafat kritisisme. Yang terkenal tokohnya yaitu Immanuel Kant dari Jerman. Baik, jadi sesuai dengan namanya, maka aliran kritisisme ini kan berasal dari kata kritik ya. Jadi kritik ditambah dengan isme. Kritik itu berarti ya mengkritik. Kemudian isme itu berarti aliran atau paham. Jadi secara bahasa berarti aliran filsafat kritisisme itu berarti filsafat yang mengkritik. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang dikritik kira-kira? Maka dalam aliran kritisisme ini yang dikritik itu adalah rasionalisme dan juga empirisisme. Nah, pertanyaannya kemudian mengapa kemudian kritisisme ini mengkritik aliran rasionalisme dan juga empirisisme? Maka bagi Immanuel Kant ini adalah tokoh kritisisme ini, bahwa rasionalisme itu benar separuh dan juga empirisisme itu juga benar separuh. Mengapa demikian? Karena memang di satu sisi rasionalisme itu memang ya benar, tapi benarnya separuh. Karena apa? Karena pengetahuan manusia itu hanya didasarkan atas akal saja. Kemudian pada satu sisi empirisisme mengatakan bahwasanya pengetahuan manusia itu didapatkan melalui pengalaman. Entah itu pengalaman indrawi sebagaimana yang disampaikan oleh Rene Descartes dan juga kawan-kawan, ataupun pengalaman ruhani sebagaimana yang disampaikan oleh George Berkeley. Nah, memang ketika kita meninjau secara sekilas, maka ada sesuatu yang salah dari aliran rasionalisme dan juga empirisisme. Karena memang pengetahuan manusia dirasa kurang lengkap jika kita hanya menggunakan satu bagian saja sebagai media untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi rasanya tidak pas ketika kita hanya menggunakan akal saja, dan rasanya juga tidak pas ketika kita mengatakan bahwasanya pengetahuan hanya bisa didapatkan melalui pengalaman saja. Maka bagaimana yang benar? Nah, di sini melalui filsafat kritisisme ini, Immanuel Kant mencoba untuk melakukan sintesa. Sintesa itu berarti penggabungan antara aliran rasionalisme dan juga empirisisme. Jadi bagi Immanuel Kant, pengetahuan manusia itu tidak hanya didapatkan melalui akal, tetapi juga melalui pengalaman manusia. Ada kalanya sebuah teori yang dihasilkan atau mungkin sebuah postulat atau sebuah pernyataan yang dihasilkan oleh akal itu masih membutuhkan pembuktian-pembuktian yang sifatnya sangat empirik sekali. Dan juga ada kalanya sesuatu yang kita dapatkan melalui pengalaman-pengalaman, baik itu pengalaman indrawi maupun pengalaman rohani kita, itu masih membutuhkan pencernaan akal. Nah, oleh karena itu, maka melalui filsafat kritisisme ini, Immanuel Kant mengatakan bahwasanya pengetahuan manusia itu didapatkan melalui dua sumber itu tadi, yaitu melalui akal manusia dan juga melalui indera manusia. Nah, jika di filsafat empirisisme kemarin kita sempat belajar bahwasanya akal manusia itu bersifat pasif. Kalau dalam filsafat empirisisme dikatakan pasif itu karena ternyata akal itu kerjanya hanya untuk menampung hasil penginderaan. Nah, jadi hal yang paling utama dari sebuah pengetahuan itu adalah apa yang ditangkap oleh indera. Dan semua data-data yang ditangkap oleh indera itu kemudian ditampung oleh akal. Sehingga kemudian ketika kita ditanya kembali ya tentang suatu hal yang sudah kita alami itu, maka kita bisa mengungkapkan kembali. Itu yang kemarin kita sebut sebagai sensasi, dan sensasi itu berarti hasil penginderaan, dan juga kemudian juga kita sebut sebagai gagasan. Kesan dan gagasan. Kesan itu kemudian sensation itu. Kesan itu berarti hasil mengindera secara langsung, dan gagasan itu adalah ketika kita mengungkapkan hasil data-data indrawi yang sudah kita simpan di dalam akal. Nah, dalam filsafat kritisisme ini, sebagaimana yang saya katakan, tokoh utamanya adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant ini adalah filsuf yang hidup pada abad ke-18 sampai 19 awal gitu ya.
Dia termasuk filsuf yang cukup berpengaruh, dia berasal dari Jerman. Uh, Dia melampaui 3 periode pemikiran. Jadi dia telah melampaui periode rasionalitas, kemudian dia juga melampaui periode empirisisme. Kira-kira tahun 1756 itu karya David Hume itu sudah mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, dan mulai saat itulah dia mulai terpengaruh pemikiran skeptisisme David Hume. Jadi Immanuel Kant itu tidak kemudian secara langsung menjadi seorang yang kritisism, tetapi dimulai dari dia menjadi seorang yang rasionalis. Tapi seiring berkembangnya waktu gitu ya, kemudian dia membaca pemikiran David Hume, akhirnya dia menjadi seorang yang empiris. Tapi kemudian dari 2 pengalaman periode pemikiran yang dia alami itu, setelah melakukan beberapa pemikiran, akhirnya sampailah dia pada periode kritis. Dan periode kritis ini dimulai oleh Kant kira-kira tahun 1770-an lah, awal abad 18 ya kira-kira. Nah, pada tahun-tahun ini, Kant itu mulai mendapatkan pencerahan tentang nilai-nilai hukum ilmiah dan mengungkapkan teori-teori kritiknya. Sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi, dia mencoba mengkritik empirisisme dan juga rasionalisme. Ada beberapa pokok pemikiran Immanuel Kant yang nanti akan saya sampaikan kepada Anda semuanya. Jadi ini karena memang pokok pikiran, berarti tidak semua pemikiran Immanuel Kant saya jelaskan di sini. Ini hanya sekedar pemikiran yang primer saja dari Immanuel. Oke, jadi secara inti, jadi filsafat kritisismenya Immanuel Kant itu diajukan untuk menjembatani pertentangan antara teori rasionalisme dan juga empirisisme. Karena apa? Karena menurut Kant, rasionalisme maupun empirisisme itu memiliki kelemahan dan belum mampu membimbing pencarian manusia untuk memperoleh pengetahuan yang pasti, yang berlaku umum dan terbukti dengan. Nah, kalau yang kemarin sudah saya sampaikan jenis-jenis pengetahuan ya, pengetahuan ada yang disebut sebagai pengetahuan a priori dan juga ada pengetahuan a posteriori, maka kategori untuk pemikiran dari Immanuel Kant ini saya sebut sebagai pemikiran yang sintetik a priori. Nah, sintetik a priori ini seperti apa? Yaitu berusaha menggabungkan data-data indrawi dengan data-data yang berasal dari akal. Jadi ini akan menghasilkan suatu bentuk putusan yang bersifat umum, universal, dan juga lebih pasti ketimbang putusan-putusan yang bersifat a priori maupun yang sekedar a posteriori. Nah, ada 3 tahapan yang digagas oleh Kant untuk memperoleh pengetahuan yang sifatnya sintetik a priori itu. Yang pertama adalah tahapan indrawi. Jadi tahapan indrawi ini merupakan tahapan yang cukup penting bagi manusia untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, melalui tahapan indrawi ini manusia menggunakan pengalaman-pengalaman indrawinya untuk menangkap pengetahuan. Namun tidak hanya berhenti di tahap indrawi, tahap berikutnya adalah tahap akal budi. Jadi setelah memperoleh hasil penginderaan itu berarti melibatkan panca indera untuk mendapatkan pengetahuan, yakni pengetahuan yang bersifat objektif universal, ini masih harus diproses menggunakan akal. Nah, bersamaan dengan pengamatan indera ini, bekerjalah akal budi secara spontan. Nah, pertanyaannya berikutnya, apa tugas akal budi di sini? Maka tugas dari akal budi adalah untuk menyusun dan menghubungkan data-data indrawi sehingga menghasilkan putusan-putusan. Nah, pengetahuan akal budi ini baru diperoleh ketika terjadi sintesis antara pengalaman indrawi tadi dan bentuk-bentuk a priori yang kemudian oleh Kant disebut dengan kategori. Kategori ini seperti bahasa yang kita pinjam dari Aristoteles ya. Kemarin kita sudah belajar tentang 10 kategoris atau 10 kategorinya Aristoteles. Nah, kategori di sini dimaknai sebagai ide-ide bawaan yang mempunyai fungsi secara epistemologis dalam diri manusia. Nah, tahapan yang paling akhir adalah tahapan rasional. Jadi, tahap rasional ini saya sebut juga sebagai intelek ya. Jadi setelah akal budi itu adalah intelek. Jadi tugas intelek di sini adalah menarik kesimpulan dari pernyataan pada tingkat di bawahnya, yakni akal budi dan juga tingkat pencerapan indera. Nah, dengan kata lain, intelek ini adalah idea-idea argumentatif. Jadi secara lebih sederhana, jadi pengetahuan itu masuk ditangkap manusia melalui indera, yang kemudian dari indera itu terus kemudian dicerna dalam akal budi, diproses sehingga menghasilkan putusan-putusan, dan pada tahapan intelek ini kemudian diambil atau ditarik sebuah kesimpulan. Nah, berikutnya kita ke ciri-ciri kritisisme.
Ciri-ciri utama dari filsafat kritisisme itu adalah menganggap bahwa objek pengenalan manusia itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Nah, kemudian ini menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Rasio itu hanya mampu menjangkau gejala atau fenomenanya saja. Nah, kritisisme itu menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peran unsur a priori yang berasal dari rasio yang berupa ruang dan waktu itu, serta peran unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Jadi secara umum bahwasannya pemikiran dari Immanuel Kant ini seperti yang saya katakan tadi, ini berusaha mensintesakan antara rasionalisme dan juga empirisme. Jadi ada kalanya pengetahuan itu dimulai dari pengetahuan akal terlebih dahulu, baru kemudian dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman indrawi. Tetapi ada kalanya juga dimulai dari pengalaman-pengalaman indrawi manusia yang kemudian dibantu oleh akal untuk menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan. Nah, oleh karena itu, maka perpaduan yang cantik antara rasionalisme dan empirisisme itu akan menghasilkan pengetahuan yang lebih baru, yang lebih valid, dan yang lebih universal. Jadi, inti dari pemikiran Immanuel Kant itu intinya adalah berusaha menyeimbangkan antara rasionalisme dan juga empirisisme. Nah, baik pembahasan yang paling akhir adalah berkaitan dengan etika Immanuel Kant ya. Nah, terkait dengan etika Immanuel Kant ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa. Saya rasa etika Immanuel Kant ini sangat berbeda dengan etika-etika yang lainnya. Karena apa? Karena Immanuel Kant ini adalah seseorang yang sangat memegang teguh agamanya. Dia termasuk seorang yang sangat religius. Jadi pemikiran-pemikirannya cukup nampak sangat religius sekali. Yang pertama yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan etika Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih baik itu selain kehendak baik. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih baik selain kehendak baik. Ketika kita sudah berkehendak baik, maka artinya apa yang kita lakukan itu pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, berkaitan dengan kehendak baik ini, apa sih yang dimaksud dengan kehendak baik? Kehendak baik itu berarti melakukan segala sesuatu itu berdasarkan atas dua hal. Yang pertama adalah didasarkan atas sesuai dengan norma hukum atau sesuai dengan kewajiban. Nah, ini yang kita kemudian sebut dengan sebutan legalitas. Dan kehendak baik itu dihasilkan oleh tindakan yang dilakukan demi kewajiban. Beda, yang satu sesuai dengan kewajiban, yang satu demi kewajiban. Yang demi kewajiban ini kemudian kita sebut sebagai moralitas. Nah, bedanya apa sih antara legalitas dengan moralitas? Kalau pada legalitas, kan itu memandang sebagai suatu tindakan yang belum bernilai moral. Karena apa? Karena baru memenuhi norma hukum, belum memenuhi norma moral. Jadi memang dilakukan karena itu memang kewajiban kita. Misalkan kita melakukan sholat karena itu memang disyariatkan oleh agama. Itu berarti disebut sebagai sebuah legalitas. Ya. Itu memang tidak baik tetapi legalitas. Kita sebut sebagai legalitas. Tapi beda misalkan kalau kita melakukan suatu tindakan baik itu bukan karena memang adanya perintah, tetapi memang murni muncul dari hati nurani kita. Itu kemudian disebut sebagai tindak baik yang berdasarkan atas moral. Sebagai contoh, misalkan tanpa diminta untuk melakukan suatu kebaikan tertentu, tiba-tiba hati kita tergerak untuk melakukan sebuah kebaikan, maka itulah yang kemudian disebut sebagai moralitas. Yaitu pandangan dari Immanuel Kant. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan otonomi kehendak. Nah, dalam sistem etika Kant ini, otonomi kehendak merupakan prinsip moralitas tertinggi. Mengapa demikian? Karena otonomi kehendak itu merupakan kemampuan untuk mentaati norma moral yang dibuatnya sendiri. Itu bersifat mandiri, a priori, dan tidak dipengaruhi oleh realitas empirik. Jadi otonomi kehendak itu memang Tuhan memberikan kebebasan. Ya. Kebebasan manusia dalam hal ini adalah kebebasan kehendak saja. Tapi ketika manusia dalam menjalankan hidupnya itu memiliki otonomi kehendak yang didasarkan atas nilai-nilai moralitas yang ia buat sendiri tanpa didasarkan atas hukum yang mengatur dirinya. Jadi di luar hukum yang mengatur dirinya ternyata dia memiliki standar moral yang dibuatnya sendiri. Otonomi kehendak. Nah, berikutnya yang terakhir saya akan bicara tentang kritik Immanuel Kant karena memang filsafatnya ini sebagai filsafat kritisisme maka tidak lepas dari
kritik dari Immanuel Kant. Yang pertama adalah kritik atas rasio murni, yang kedua adalah kritik atas rasio praktis, dan yang ketiga adalah kritik atas daya pertimbangan. Jadi apa sih beda antara rasio murni, rasio praktis, dan juga daya pertimbangan ini? Kalau rasio murni itu berarti memang akal yang ada dalam otak kita itu ya, berarti yang digunakan untuk mencerna data-data indrawi itu sebagai rasio murni. Nah, sementara rasio praktis itu dari data-data yang didapatkan dari indera yang kemudian dicerna oleh rasio murni itu kemudian menghasilkan perintah-perintah gitu ya rasio praktis. Apakah kita harus melakukan tindakan itu ataukah tidak? Nah, di samping rasio murni dan rasio praktis itu di tengah-tengah itu ada yang kita sebut sebagai daya pertimbangan. Daya pertimbangan itu apakah kita perlu melakukan apa yang dihasilkan oleh rasio praktis tadi. Jadi sebenarnya daya pertimbangan itu adalah mempertimbangkan kesesuaian antara rasio murni dan juga rasio praktis. Ini ibaratnya kalau misalkan bisa saya ibaratkan seperti ketika kita melihat sebuah kartun ya, biasanya sebuah kartun itu ketika seorang tokoh itu sedang berpikir, maka daya pertimbangan itu bekerja di sana antara rasio murni dan rasio praktisnya. Di satu sisi seolah-olah ada malaikat yang sedang membisiki sesuatu yang baik-baik gitu ya, oh ya lakukan aja misalkan bersedekahlah gitu ya, karena bersedekah itu akan mendapatkan pahala misalnya. Tapi di satu sisi itu kemudian menolak untuk melakukan sesuatu itu. Maka di sini daya pertimbangan itu bekerja gitu ya. Jadi rasio murni itu murni digunakan untuk memproses data-data indrawi, rasio praktis itu berarti memberikan perintah. Sementara sebelum perintah itu dilakukan, maka daya pertimbangan itu bekerja di sana. Mungkin itu sekedar tambahan dari saya untuk pemikiran dari Immanuel Kant dengan filsafat kritisismenya. Kita akan bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya dengan aliran filsafat yang lebih baru lagi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.